ini. Dan ketika kantong mayat itu terbuka, mereka semua yang di sana langsung mencium bau yang tidak sedap karena jenazah itu sudah mulai mengalami pembusukan. Nah, selain berbau tidak sedap, Anis juga melihat kalau jenazah itu bentuknya, mohon maaf nih Nadia ya, sangat-sangat mengenaskan. Katanya ya namanya juga udah terkubur lama kan, kain kafannya udah koyak macam-macam digigit tikus gitu Nadia. Dan sebagian kulit dari wajahnya sudah mulai mengelupas. Ih astagfirullahaladzim. Tapi udahlah, udah biasa kan si Anis nengok kayak gitu. Nah, selesai memeriksa jenazah, mereka lalu memindahkan jenazahnya Pak R dari ruang ruang observasi ke ruang otopsi. Nah, ruang otopsi ini nyambung memang sama ruang observasi, cuma terpisah kaca aja kata si Anis. Dan dipindahkanlah itu ke ruang otopsi. Setelah memindahkan jenazah, Dr. Wildan si ketuanya ini pun mengajak timnya untuk balik lagi ke ruang observasi untuk mengadakan briefing. Jadi jenazahnya Pak R ini sudah di ruang otopsi, sementara para dokter dan kawan-kawan yang lain itu bertujuh orang itu termasuk si Anis ada di ruang observasi untuk melakukan briefing. Kebayang kalian ya? Jasadnya di sini, mereka di sini, terpisah sama kaca. Nah, pas lagi mendengarkan arahan ini, Anis nggak sengaja noleh lah dia ke arah jenazah yang ada dekat ruang otopsi itu. Waktu kutoleh kan dia, sial aku di situ. Betapa terkejutnya si Anis waktu nengok kepala jenazah itu kan kayak gini kan, tiba-tiba berputar gitu ngadep ke arah si Anis. Di detik itu juga Anis langsung menjamkan mati. Astagfirullahaladzim, nggak mungkin itu kena mati kan, ngapain pula dia putarin kepala aku, nggak, aku salah lihat kata si Anis kayak gitu. Nah, tapi nggak lama setelah Anis nutup mata itu, Anis dengar ada suara dokter koas dari astagfirullah, kepalanya mutar. Jadi nggak cuma si Anis yang nengok, si dokter ini juga nengok. Nah, waktu dia teriak, semua pada refleks nengok juga lah ke arah si jenazah. Waktu ditoleh sama-sama enggak, posisinya sama sekali nggak gerak ya, masih kayak gini, gitu. Nah, nengok ada kehebohan di sini, dokter Wildan nanya, mutar kayak gimana? Maksud orang nggak ada apa-apa kok tetap stay kayak gitu kok kepalanya? Ada dok, betul dok. Barusan saya nengok kepalanya muter nengokin kita, kata si dokter koas yang teriak tadi. Dan seolah sudah paham ada sesuatu yang ganjil di situ, dokter Wildan ini pun ngajak timnya untuk melakukan otopsi pada saat itu juga. Udahlah, itu perasaan kalian aja. Sekarang kita langsung otopsi. Nah, sebelum mengotopsi, dokter Wildan langsung memimpin doa supaya otopsi itu berjalan lancar seperti biasa. Berdoa dulu. Nah, selesai membaca doa, dokter Wildan pun segera membuka seluruh kain kafan yang menutupi jenazah itu. Bersamaan dengan itu, mohon maaf, bau busuk juga seketika langsung menguar di seluruh ruangan itu, Nat. Dan meskipun mereka sudah pakai masker nih, bau busuk itu tetap tercium juga dan bikin mereka agak mual lah waktu itu. Udah kan, dibuka lah satu-satu. Nah, setelah kain kafan itu terbuka, di situ Anis kembali lagi melihat sebuah pemandangan yang sangat amat miris, Kali itu perut jenazahnya Pak R ini sudah menggelembung. Gelembungnya itu gelembung nggak santai gitu loh, dari macam udah mau meletus, Dan selain itu jenazah Pak R ini juga mengeluarkan rembesan cairan yang berbau tidak sedap. Tapi meskipun baunya sangat mengganggu hidung, asisten dokter Wildan